Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Afif dalam pembelajaran PAI kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar bab sejarah atau bab tarikh, yakni mengenai hijrah ke Madinah, ya, sebuah kisah yang membanggakan. Di sini ada 3 poin yang akan kita pelajari. Di poin pertama adalah sebab-sebab Rasulullah hijrah. Di poin kedua ada perjalanan hijrah Rasulullah, dan yang terakhir adalah dakwah Rasulullah di Madinah. Yang pertama, sebab-sebab Rasulullah hijrah. Di sini ada beberapa sebab Rasulullah hijrah ke Madinah. Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ada serangan kafir Quraisy Mekah yang semakin meningkat. Dan yang ketiga adalah ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. Nah, ketika serangan kafir Quraisy semakin meningkat ini, ya, pada bulan Rajab tahun ke-10 kenabian, paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Kemudian 2-3 bulan berikutnya, istri Rasulullah Khadijah Al-Kubra juga meninggal dunia. Nah, dikarenakan beruntunnya kesedihan demi kesedihan yang dialami oleh Rasulullah ini, maka pada tahun ini disebut dengan tahun kesedihan, ya, atau Amul Husni, atau biasa disebut dengan tahun duka cita. Nah, setelah semakin terhimpitnya Rasulullah dengan mencekamnya situasi di kota Mekah saat itu, Rasulullah mengalami peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa Isra Mi'raj, ya, di mana peristiwa ini terjadi kurang lebih 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, tepatnya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Nah, pada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad menerima perintah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, setelah peristiwa ini, beliau mulai melaksanakan hijrah ke Madinah. Kemudian perjalanan hijrah Rasulullah. Ya, perjalanan hijrah ini dimulai dari bai'ah yang pertama, menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah. Nah, baiat pertama ini sekitar 6 orang yang mengikuti. Nah, setelah 6 orang ini kembali ke Madinah, kemudian di baiat kedua datang lagi orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah sebanyak 75 orang untuk melakukan baiat yang kedua. Nah, setelah peristiwa baiat yang kedua ini, mulailah Rasulullah memerintahkan para kaum muslimin yang ada di Mekah untuk bergantian secara sembunyi-sembunyi melakukan hijrah ke Madinah. Kemudian peristiwa hijrah ini, ya, rencana hijrah ini didengar oleh para kaum musyrikin. Maka mereka melakukan perencanaan pembunuhan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah. Namun atas kehendak Allah dan atas perlindungan Allah, kaum kafir Quraisy tidak berhasil membunuh Nabi dan Nabi bisa bertolak ke Madinah. Nah, beliau dari rumahnya ke Madinah menuju ke Gua Thur terlebih dahulu. yakni beliau bermalam di sana selama 3 hari. Kemudian melanjutkan perjalanannya menuju Madinah. Kemudian beliau juga bermalam, ya, sempat bermalam di Kuba selama 4 hari.
Setelah itu beliau sampai di Yasrib atau di kota Madinah. Nah, bisa dilihat di situ adalah peta perjalanan hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, garis yang berwarna ungu, keunguan itu adalah garis atau arah atau jalur yang mana yang biasanya digunakan orang-orang Mekah atau Madinah waktu itu ya untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah. Nah, kemudian garis yang berwarna hitam di sini ya, yang berwarna hitam itu adalah garis yang digunakan Rasulullah dalam hijrahnya. Ya, jadi arahnya sedikit berbeda supaya apa? Ini adalah strategi supaya tidak diketahui, tidak ditemukan oleh orang kafir Quraisy saat itu ya, yang masih mengejar Rasulullah. Nah, dengan jalur yang berbeda inilah Rasulullah sampai ke Madinah dengan selamat. Kemudian di poin terakhir adalah dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, jadi setelah beliau sampai di Madinah ada beberapa hal atau program kerja yang beliau buat. Yang pertama adalah mendirikan Masjid Nabawi. Nah, jadi setelah sampai beliau langsung membangun Masjid Nabawi bersama-sama. Nah, di mana fungsi masjid pada saat itu tidak hanya untuk sholat berjamaah saja, namun ada beberapa fungsi lainnya. Seperti tempat untuk mempersatukan umatnya, kemudian tempat untuk mengkaji ilmu agama, bermusyawarah, sampai dengan sebagai pusat pemerintahan ya, yang waktu itu para penduduk Madinah memilih Rasulullah sebagai pemimpin. Nah, kalau zaman sekarang sebagai presidennya. Jadi semua pusat segala aktivitas kaum muslimin waktu itu berpusat di masjid. Kemudian yang kedua adalah beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, di mana kaum muhajirin itu adalah orang-orang yang melakukan hijrah dari dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum ansor adalah orang yang menerima, ya, orang yang menerima datangnya kaum muhajirin. Nah itu. Nah di samping ini bisa kalian lihat beberapa sahabat ya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, Nabi Muhammad juga membuat rancangan ya, yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Nah, dari rancangan program Rasulullah yang sangat cerdas ini, ya, semakin hari kota Madinah semakin maju, ya, baik itu dari segi keislamannya maupun kebudayaannya maupun dari peradabannya, sehingga kota Madinah ini disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau kota yang bercahaya. Nah, di sini ada isi Piagam Madinah, bisa kalian simak. Baik, itu tadi materi kita sedikit ya, sekilas perjalanan hijrah Rasulullah ke Madinah. Nah, semoga kita bisa meneladani semangat hijrah beliau. Nah, dari bab sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi fisabilil haq fasabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.